Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas kelebihan dan kekurangan karburator dan juga filter udara ya. Bisa dilihat nih di depan saya sudah ada yang namanya filter udara racingan kayak gini ya, model jamur. Terus ini karburatornya ada PE28 dan juga karburator Mikuni punya si Ninja ya. Dan ini Keihin mereknya. Oke. Jadi saya mau bahas dulu mengenai filter udara dulu deh biar simple ya. Jadi ini ada dua filter udara nih. Yang satu pakai box kayak gini, ini dalamnya ada busanya ya. Dan yang satu yang model kayak gini. Kalau dipasang atau diaplikasikan ke karburator konvensional, itu kelebihannya apa gitu kan. Nah, ini untuk yang jamur dulu ya. Untuk kelebihannya biasanya sih ini dipakai buat motor-motor balap ya, buat balapan. Karena kenapa dipakai yang kayak gini, nggak pakai yang box kayak gini. Nah, ini tuh kelebihannya hisapan udaranya bisa lebih cepat gitu aja sih sebenarnya. Yang pasti ininya harus bersih karena modelnya kan simple juga kayak gini. Terus hisapannya itu kan udaranya bisa dari mana-mana nih sekeliling ini ya. Jadi lumayan ringan gitu dibawanya kalau di karbu. Tapi ya tetap balik lagi kepada masing-masing ya, kebutuhannya untuk apa dulu gitu kan. Karena beberapa orang pakai yang variasi kayak gini memang kebutuhannya bukan untuk harian sih setahu saya ya. Karena ini dipakainya biasanya buat motor yang ya buat ngedrag gitu kan, buat balapan lah gitu kan. Kalau diaplikasikan di karburator Keihin ataupun Ninja boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Cuma yang kayak gini tuh cepet kotor ke karbu setahu saya ya. Si karbunya cepet kotor dan kotoran bisa masuk ke ruang bakar juga sih sebenarnya. Itu sih kekurangannya. Kalau kelebihannya ya terasa ringan aja, terasa apa ya, enak aja gitu, tarikan bawahnya tuh langsung bet gitu kan, langsung. Tapi tergantung settingan sih, kembali lagi tergantung kualitas karbu yang dipakai juga, spek mesin itu sih penting. Dan juga kekurangannya yaitu selain cepat kotor ya, kita harus rajin-rajin bersihin karbu. Jadinya biasanya bersihin karbunya 6 bulan sekali, mungkin jadi 2 bulan sekali sejak pakai filter jamur ini ya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan si filter jamur ini. Kalau untuk filter box ini kelebihannya dia cukup lama ya, awet juga karena di sini ada busanya. Nggak saya buka nggak apa-apa deh lah ya. Pokoknya ada busanya di dalam dan ini lebih terfilter aja udaranya. Tapi memang sih awet banget gitu kan. Kita jarang bersihin, paling ya 6 bulan sekali kalau nggak main ke daerah yang debu-debu gitu kan. Tapi kalau untuk yang berdebu ya tetap aja kita lebih sering bersihin si filter udara ini. Tapi kelemahannya gitu kan, si filter udara ini tuh ngisepnya itu agak kurang, apalagi di motor-motor yang udah bore up kayak gitu. Pokoknya ini udah pasti nggak kepake nih filter kayak gini karena tarikannya jadi kurang gitu kan, anginnya kurang, masuknya kurang lah pokoknya, si campurannya, si anginnya susah nyetingnya jadinya nanti karburatornya. Biasanya yang racingan pakai yang kayak gini gitu kan. Kalau yang standaran ya masih oke lah pakai filter yang model kayak gini nih. Bisa dilihat kan untuk lubang hawanya aja segini kecil kan, dibanding ini wah ini dari mana-mana lubang hawanya gitu kan. Udah mah ini kecil, ke dalamnya difilter lagi pakai udara, terus masuk ke bawah, terus ke karbu gitu kan. Jadi cukup lama untuk ngisepnya itu gitu. Mungkin itu ya sepintas mengenai filter udara. Jadi kalian bisa nyimpulin, saya bingung nih mau pakai yang mana gitu kan ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Pokoknya saran saya sih tetap pakai yang original karena lebih awet ke mesin, ke karbunya juga nggak gampang kotor. Tapi kalau untuk harian ya, tapi kalau untuk balapan, racingan segala macam ya pakai ini boleh. Tapi yang sering-sering aja buka karburatornya buat ngebersihin gitu kan. Oke, lanjut di karburatornya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada dua karburator ya, sama-sama Venturi 28. Cuma yang ini Mikuni, yang sebelah kanan itu Keihin ya. Ya dua merek atau brand yang memang apa ya namanya, sudah terkenal banget ya untuk Mikuni dan Keihin itu. Kelebihannya tetap aja, kelebihannya itu ada di mekaniknya sebenarnya. Jadi gimana cara settingnya? Sebagus apapun karburatornya, kalau nggak bisa settingnya atau nggak sesuai dengan kebutuhan mesinnya ya tetap aja error, susah ya untuk dapetin settingan yang pas. Tapi ya alangkah baiknya didukung dengan mekanik yang handal dan didukung dengan karburator yang original. Itu sih penting banget. Karburator original itu saya rasa rekomendasi lah daripada yang KW-KWan, karena kalau KW-KWan susah nyetingnya, terus nggak presisi kan.
Jadi itu saja sih mungkin untuk kekurangan dan kelebihan. Kalau dari bahan ya, ini sama-sama kokoh, sama-sama kuat ya untuk bahannya. Kalau yang original, kebetulan ini kan original semua. Jadi untuk bahan sama-sama bagus ya. Untuk presisi pasti karena ini original. Terus kelebihannya, nah ini ada kelebihan nih. Menurut saya ya, ini cuknya nih. Mana cuknya? Nih kalau yang Ninja itu kan ada tuasnya nih, cuknya. Ini menurut saya kekurangan ya. Yang lain kan udah pakai kabel, kenapa ini pakai tuas gitu kan? Susah juga kalau mau ngecuk, kita harus tangan masuk dulu ke dalam gitu kan. Nah buat ngecuknya kayak gini, itu buat saya sedikit merepotkan. Jadi mending yang di tangan sih kalau menurut saya. Nih kalau ini kan cuknya masih model kayak gini, ini tinggal tarik tuas cuk, lepas lagi gampang kan. Itu sih kelebihannya. Kalau yang lain-lain sama aja sih. Ya kalau repair kit ya sesuaikan dengan kebutuhan lah kalau karburator ya, untuk settingannya segala macamnya. Oke, terus kekurangannya pakai karburator ini tentu saja ini kan Venturi 28, jadi lebih boros kalau diaplikasikan di motor-motor yang mesinnya 110 cc atau nggak bisa, mungkin 150 cc lah. Kebanyakan pakai PE28 ya pasti lebih boros. Baik yang punya Ninja atau PWL ya 26 itu pasti lebih boros sih, karena ini kan karburator 2 tak sih sebenarnya. Ini juga bawaannya itu Kaihin itu kan karburator NSR kalau nggak salah ya, jadi relatif boros ya. Itu kekurangan yang paling terasa banget. Kalau ini kan karburator Ninja ya emang boros sih. Motor Ninja ya udah bawaan dari lahirnya boros, ya udah itu bukan suatu kekurangan kalau menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman pengen ganti ya, apalagi Matic banyak juga yang mengaplikasikan dari karbu vakum ke karbu konvensional kayak gini, banyak juga yang pakai. Emang sih lebih enak banget gitu kan, tarikannya ngejambak, tapi borosnya ngejambak juga gitu kan. Oke, mungkin itu sepintas mengenai karburator dan filter udara untuk kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Untuk kedepannya apakah saya mau pakai nih? Ya tergantung kebutuhan. Kalau sekali-kali boleh pakai, tapi kalau untuk harian tiap hari dipakai saya rasa nggak rekomendasi deh. Nanti capek sendiri bersihin karbunya. Karena ini nggak memfilter dengan baik juga, karena ini bentuknya tuh serat apa ram-ram kayak gini. Terus di dalamnya ada seratnya sedikit gitu kan. Memang udaranya lebih plong, tapi ya ke karbunya jadi biasanya debu lebih banyak masuk ya, kurang terfilter seperti yang ada box filternya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.